Bab 15 Tidak ada kesempatan. Apa yang terjadi denganku? Tanya Violet, dia merasakan perutnya lebih sakit dari kepalanya. Dokter akan menjelaskan nanti, Nona. Tunggu sebentar, sahut perawat. Tak lama, dokter datang dan memeriksa keadaannya usai sadar dari kritis. Kenapa perutku rasanya sakit sekali, dok? Tanya Violet dengan suara lemahnya, wajahnya pucat seperti tidak ada aliran darah. Kondisi ini wajar untuk wanita yang mengalami keguguran. Kami harus menyampaikan berita ini, kamu mengalami keguguran di usia kehamilan 6 minggu. Penjelasan dokter itu membuat Violet shock, keguguran. Kehamilan. Jadi selama ini, ia tengah mengandung, dan sama sekali tidak disadari. Air mata Violet turun dengan deras mendengar penjelasan dokter, seandainya ia tidak ceroboh sampai mengalami kecelakaan, saat ini di dalam perutnya ada satu kehidupan yang akan tumbuh dan mewarnai hidupnya yang kosong. Nona yang sabar, kami dari pihak medis turut berduka cita. Kata dokter itu, Violet hanya mengangguk lemah. Violet merasa dunianya seperti runtuh, dia telah gagal mengait cinta Kiev, dan sekarang, dia gagal menjadi seorang ibu, dan menyebabkan calon bayinya gugur sebelum sempat melihat ke dunia. Maafkan Mommy, sayang, Violet memeluk perutnya sambil menatap jendela yang nampak pemandangan langit. Saat ini, anaknya pasti sudah di sana. Harusnya anaknya tidak pergi sendiri, kenapa tidak mengajaknya juga, supaya Violet juga bisa bertemu ibunya. Setelah itu, Violet berpesan kepada perawat dan dokter untuk merahasiakan kalau dia pernah hamil dan keguguran. Flashback off. Violet memejamkan matanya dengan erat hingga bulir bening menetes, namun dengan cepat dihapus sebelum Rahel menyadarinya. Mereka sampai di sebuah kedai kopi, lalu masuk dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Mereka memesan hazelnut latte hangat dan beberapa menu pendamping yang cocok dengan cuacanya. Aroma harum dari hazelnut latte begitu menguar dan seakan mengundang Violet untuk segera menyeduhnya mumpung masih hangat. Beberapa kali seruputan, rasanya bisa menghangatkan tubuh Violet yang dingin. Perasaannya mulai tenang, tubuhnya perlahan rileks setelah melawan rasa sakit di perut pasca keguguran. Violet, boleh aku bertanya? Tanya Rahel. Violet mengangguk. Apa kamu akan memberikan Kiev kesempatan? Violet diam karena belum memiliki jawaban. Sampai saat ini dia masih menunggu karena Kiev yang mengatakan akan mengurus perceraian mereka. Violet bisa saja mendaftarkan sendiri berkas-berkas pernikahan mereka ke pengadilan agama, tapi, Kiev yang licik menyembunyikan buku nikah dan kartu identitasnya. Sehingga Violet tidak bisa melakukan apapun selain menunggu Kiev. Tidak, jawabnya setelah beberapa saat berpikir. Violet merasa dia memang tidak memiliki harapan apapun untuk Kiev dan memberinya kesempatan, selagi Kiev masih bersama Aliek. Dan sampai kapanpun, meski dia memberikan Kiev kesempatan, jalan pernikahan mereka akan tetap sama seperti kemarin. Violet takut untuk memulai lagi, meskipun perilaku Kiev sedikit berubah dan memperdulikannya. Meskipun aku memberikannya kesempatan, hubungan kami akan tetap sama. Kami hanya akan saling menyakiti. Violet menghembuskan nafasnya pelan. Aku hanya ingin hidup sendiri, memulai semuanya dari awal, tanpa Kiev ataupun pria lain. Dan menebus semua yang aku lakukan di masa lalu. Masa lalu karena telah merebut Kiev dan memaksanya menikah. Merebut dari Aliek, dan memisahkan mereka. Violet tidak ingin sebuah hubungan rusak karena dirinya, karena dia penyebab Aliek patah hati. Apapun yang kamu lakukan, aku hanya ingin kamu selalu bahagia. Sahut Rahel, ia berkata seakan Violet tidak sendiri karena selalu bersamanya. Tang Yu, mereka menghabiskan hazelnut latte dan beberapa menu pendampingnya selama hampir 1 jam, lalu pergi. Tanpa Violet dan Rahel sadari, tidak jauh dari mereka ada seseorang yang mengabadikan ucapan Violet di layar ponselnya. Gadis itu berdiri lalu pergi sebelum Violet dan Rahel melihat mereka. Dia adalah Aliek, kebetulan tidak sengaja berada di sana, sama seperti Violet dan Rahel yang membutuhkan kehangatan membasahi kerongkongannya. Aku akan mengirimkannya pada Kiev. Gumam Aliek, kemudian langsung mengsend video itu ke nomor Kiev. Aliek berharap, Violet sungguh-sungguh melepaskan Kiev, karena dia sudah melakukan semua cara untuk memisahkan mereka. Di grup Aaron. Kebetulan Kiev saat itu tidak sibuk. Mendengar notis di ponselnya, Kiev langsung mengeceknya. Sebenarnya Kiev enggan membuka pesan setelah tahu siapa yang mengirimnya pesan, tapi dia penasaran dengan video yang Aliek kirim.
Kiev masih marah karena insiden kemarin, dan dia meminta Aliek untuk membawa pekerjaannya di rumah. Kiev melihat bagaimana Valet seperti sangat tegas mengatakan ingin tetap bercerai dan tidak akan memberinya kesempatan. Padahal Kiev berpikir, sikapnya yang mulai melunak dan memperhatikan Valet, bisa membuat Valet berubah pikiran dan memberikannya kesempatan untuk menjadi suami yang baik. Tapi ternyata, Kiev salah. Kalau sudah begini, apa yang bisa Kiev lakukan? Semakin dia menahan Valet, semakin Valet akan membencinya. Kiev menyuruh Leon masuk ke dalam ruangannya. Wajahnya sangat murung seakan menyimpan beban berat yang teramat. Tuan baik-baik saja? Leon bertanya khawatir. Ya, segera urus berkas perceraiannya. Sore ini sudah harus ada. Leon kaget mendengar perintah tuannya, ia merasa pendengarnya salah, namun melihat raut wajah Kiev yang serius, sepertinya tidak. Tuan, serius? Leon kembali memastikan. Ya. Jawaban singkat itu membuat Leon serasa tidak percaya. Beberapa hari lalu, Kiev sudah berusaha melakukan beberapa cara untuk membuat istrinya memaafkannya, tapi ternyata hasilnya. Baik Tuan, saya akan menghubungi pengacara keluarga Aaron, kata Leon. Kau rahasiakan perceraian ini dari publik. Jangan sampai para haters membuat masalah dan mengganggu Valet. Dan berikan kompensasi untuk Valet sebesar 20 triliun. Leon tentu saja tahu apa yang harus dia lakukan. Kiev berusaha membuka diri dengan Valet di publik untuk membersihkan nama Valet bahwa bukan hanya Valet yang mencintainya, tapi mereka sama-sama membutuhkan. Dan untuk kompensasi, awalnya Leon kaget karena dari awal Kiev tidak ingin memberikan sepeser uangnya untuk Valet, tapi Leon sekarang paham, dia hanya ingin menggertak Valet. Kiev juga tidak akan membiarkan Valet hidup susah, apalagi Valet harus membayar sebuah lahan kosong, jangan sampai Valet berhutang karena Valet tidak menggunakan uang Kiev untuk melakukan transaksi. Tuan, apa Tuan baik-baik saja? Tanya Leon memastikan. Yang pasti dia tahu, saat ini kondisi suasana hati tuannya sedang tidak baik-baik saja, bisa dilihat dari pancaran wajahnya yang tidak bersahabat. Ya, aku baik-baik saja. Segera urus semuanya, kau pergilah. Leon mengangguk patuh lalu pergi. Leon juga menghubungi pengacara keluarga Aaron untuk mengurus perceraian tuannya. Di sisi lain, setelah pergi bersama Rachel, Valet memutuskan langsung pulang setelah merasa kondisi tubuhnya memang memerlukan istirahat yang cukup meski sebentar. Namun di kamar besar yang ditempati untuk dijadikan istirahat, ingatan Valet justru kembali pada saat-saat dia mencintai Kiev sendirian. Seakan ranjang besar di mana dia kehilangan kesuciannya, menariknya kembali untuk mengingat saat Kiev menyakitinya. Melemparnya jauh dan tidak ada kenangan indah beberapa waktu lalu berkeliaran, lalu membuat hati dan perasaan Valet berkecamuk dan berperang melawannya untuk dilupakan dan dikembalikan. Ternyata rasanya masih sakit, Valet mengambil beberapa butir obat anti nyeri perut dan obat tidur lalu menelannya menggunakan air di gelas. Setelah itu dia meringkuk di atas ranjang sambil menyentuh dadanya yang terasa sesak dan menunggu rasa kantuk datang. Kesempatan kedua untuk Kiev semakin mengecil dan tidak ada celah lagi untuk memulai kembali dari awal. Hatinya menolak, sejauh dia berjuang, semakin besar Kiev mendorongnya untuk menjauh dari 3 tahun yang lalu. Pada akhirnya, kesadaran Valet hilang dan kedua matanya terpejam rapat seiring deru nafasnya yang teratur. Sorenya pukul 5 PM. Valet terbangun, dia merasa tubuhnya lebih baik, namun sekarang dia perlu berendam air hangat untuk merilekskan otot-otot tubuhnya. Setengah jam kemudian, Valet sudah rapi dengan pakaian santai, setelan baju tidur berbahan bulu warna biru. Valet turun ke dapur dan membuat teh chamomile lalu membawanya kembali ke kamar. Dia berdiri di balkon sambil tangannya bertumpu di atas railing tralis balkon dan sesekali menyesap teh chamomile. Kiev pulang dengan keadaan kusut seperti orang sakit, wajahnya pucat namun dia berusaha untuk baik-baik saja. Apalagi melihat Clara di ruang tengah, Kiev ingin menghindarinya, tapi Clara lebih dulu melihat dan memanggilnya. Sudah pulang, Kiev. Kiev menghampirinya. Dia mencium pipi wanita yang telah melahirkannya. Satu yang Kiev takutkan saat ini, bagaimana reaksi Clara dan nenek setelah tahu dia dan Valet akan bercerai. Kiev, kamu sakit nak? Clara bertanya khawatir usai melihat wajah pucat putranya. Clara mengecek suhu tubuh Kiev menggunakan punggung tangannya, hangat. Jangan khawatir, Ma. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit banyak kerjaan. Jawab Kiev menurunkan tangan ibunya. Kiev ke kamar dulu.
Clara ingin kembali bertanya, tapi diurungkan. Entah kenapa, perasaannya tidak enak. Semoga hanya firasatku saja, gumamnya. Kif masuk ke dalam kamar dan mencari Violet, tapi tidak ada. Lalu tatapannya tertuju ke pintu balkon yang terbuka, Kif berjalan menuju ke sana. Menyadari ada yang menarik pintu, Violet menoleh ke belakang. Dia melihat Kif dengan wajah kusut dan pucatnya. Kamu sudah pulang. Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Violet. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja lalu menghampiri Kif. Meskipun Violet ingin bercerai, namun dia tetap saja khawatir, dan hanya sebatas rasa peduli saja sesama manusia. Kif tiba-tiba menundukkan sedikit tubuhnya dan memeluk Violet. Violet awalnya kaget dan ingin menolak, tapi merasakan suhu badan Kif yang hangat, Violet tidak tega. Kamu kenapa? Violet sangat khawatir. Dia melepaskan Kif, lalu memeluk pinggangnya menuntun menuju sofa panjang di dekat jendela. Kif jatuh dan terduduk di sana, tidak hanya sendiri, dia juga menarik Violet lalu memeluknya. Violet merasa tidak nyaman, namun Kif memeluknya erat seakan butuh rasa dingin untuk melawan panas di tubuhnya. Biarkan seperti ini sebentar. Tubuhmu dingin, aku suka. Lirih Kif yang membuat Violet membiarkannya. Violet membiarkan Kif memeluknya sebentar, selama beberapa saat. Violet tidak tega melihat kondisi Kif yang kacau dan terlihat kusut. Selama menikah, baru kali ini dia melihatnya. Apa aku panggilkan dokter? Sepertinya kamu demam. Tawar Violet di sela Kif masih menahannya. Kif menggeleng. Dia tidak butuh dokter, tapi yang dia butuhkan adalah Violet. Violet berpikir mungkin karena pergantian cuaca, tubuh Kif belum berinteraksi dengan baik. Tapi, kalau pergantian cuaca, seharusnya tiap tahun Kif mengalaminya. Kalau begitu, aku ambilkan kompres saja ya. Violet berusaha untuk menawar kembali. Di posisi yang sangat dekat dengan dia duduk di pangkuan Kif, membuatnya lama-lama tidak nyaman. Jarak mereka terlalu dekat, hingga Violet bisa merasakan dekat jantung Kif yang cepat dan deru nafasnya yang hangat. Aku nggak butuh apapun. Aku butuh kamu sebentar, jawab Kif dengan lemah dan tegas. Violet perlahan membuang nafasnya pasrah. Hingga hampir setengah jam, Kif baru melepaskannya. Violet berdiri, dia menyentuh kening Kif lagi, panasnya mulai turun. Kamu mau mandi atau langsung istirahat? Aku mau di sini sebentar, jawab Kif sambil memejamkan mata. Violet mengangguk, dia lalu pergi menuju kamar mandi untuk mengambil air dingin dan handuk kecil. Violet datang lagi lalu meletakkan wadah airnya di atas meja, duduk di samping Kif dan mulai mencelup handuk yang sebelumnya sudah basah dan memerasnya. Menempelkan di kening Kif. Kamu terlalu memaksakan diri bekerja, sehingga lupa waktu istirahat, Kif. Jangan membiasakan seperti itu. Kesehatan itu penting. Violet mulai menasehati seraya mengompres kening Kif. Merasakan dingin di keningnya, Kif membuka matanya yang terasa berat. Dia memandangi wajah cantik Violet yang tengah ngedumel, justru Violet semakin cantik dan dewasa. Lalu bagaimana dengan kamu? Setiap hari kamu kerja, dengan gaji yang tidak seberapa, lalu tengah malam menyelinap lembur. Kif membalik kata-kata Violet. Violet tidak bisa menjawabnya. Seandainya dia menjelaskan, Kif juga tidak akan paham. Setelah beberapa kali mengompres kening Kif, panasnya mulai turun, Violet juga memberinya obat anti pusing dan demam. Kif sangat terkesan dengan perhatian Violet, dia tahu Violet tengah berusaha untuk tidak luluh dengannya. Yang dilakukan hanyalah bentuk kepeduliannya sebagai manusia. Terima kasih. Violet mengernyitkan keningnya. Lalu Kif kembali melanjutkan, sudah merawatku. Violet tersenyum tipis. Sama-sama, anggap saja sebagai tebusan rasa bersalahku karena dulu aku memaksamu menikahiku. Jawab Violet. Kif tidak menjawab lagi. Violet seakan menyadarkannya bahwa dia dan Violet akan segera bercerai. Kif sadar, bahwa tadi sore Leon memberinya sebuah amplop coklat, dan karena Kif membacanya, dia langsung drop. Setelah tugasnya selesai, Violet berniat untuk membawa air bekas kompresan ke kamar mandi. Tapi tangan Kif mencegahnya. Kamu butuh sesuatu. Kif menggeleng. Ia berdiri lalu mengambil sebuah amplop dalam saku jasnya. Rasanya sangat berat, Kif menarik nafas dan membuang nafasnya dengan pelan. Lalu memberikan amplop itu kepada Violet. Violet menatap Kif bingung, perlahan tangannya mengambil amplop yang Kif sodorkan. Violet melihat sebuah tulisan di belakang amplop, Pengadilan Negeri. Jantung Violet sudah berdetak cepat.
Tanpa ragu Valet membukanya lalu membuka lipatan kertas dan perlahan membaca deretan tulisannya. Sekarang, kita sudah resmi bercerai. Aku membebaskanmu, Valet Aurora. Ucap Kif pada akhirnya. Valet merasa dadanya sesak, apakah sekarang Valet lega? Dia sudah bebas dari Kif. Tapi Valet tidak merasakan bahagia meski dia lega. Valet menarik nafasnya pelan, sambil memejamkan mata, lalu perlahan membuang nafasnya perlahan. Terima kasih, Kif. Ini yang terbaik untuk kita berdua. Seterusnya, kita tidak akan lagi saling menyakiti. Ucap Valet tersenyum tipis. Apa kamu bahagia sekarang? Kif bertanya pelan. Valet menggeleng. Bahagia atau tidak, itu kita yang menentukan. Kamu mencintai Aliek, dan aku nggak ingin menjadi orang ketiga di antara kalian. Tapi aku ingin melepaskan Aliek dan memulai semuanya dari awal bersamamu. Kif berusaha menarik kedua tangan Valet, tapi dengan cepat Valet justru menggenggam tangannya. Valet tersenyum, hari-hariku akan dipenuhi rasa bersalah. Karena menghancurkan kebahagiaan wanita lain. Valet menarik nafasnya pelan, sekarang kita bukan siapa-siapa. Aku dan kamu tidak ada lagi ikatan. Kembali menjadi orang asing, yang tidak akan pernah saling memiliki. Jika seandainya nanti kita bertemu, anggap saja itu hanya sebagian takdir Tuhan, bahwa kita hidup di dunia yang tidak luas. Kif memejamkan matanya. Kata-kata Valet benar-benar menamparnya dan membuatnya menyesal. Dia sekarang sadar, telah menikahi seorang wanita berhati mulia seperti Valet, tapi sayangnya selama hampir 3 tahun, Kif tidak bersyukur dan mengabaikannya. Sekarang dia telah kehilangan sosok tulang rusuk yang tidak akan pernah Kif temukan dimanapun, yang bisa mencintainya seluas dan sedalam Valet. Meskipun pada Aliek, aku pernah mengharapkanmu terlalu jauh, dan mengorbankan apapun untuk menggapaimu. Tapi aku sadar, air tidak akan bisa bersatu dengan minyak. Valet bersambung.